Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Andri Catur Jatmiko SPKK, dokter spesialis poli kulit dan kelamin. Membahas tentang pelayanan dermatologi di RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter spesialis kulit kelamin di Poli Kulit Kelamin RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Andri Catur Jatmiko SPKK. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran pada tahun 1996 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan untuk spesialisnya beliau lulus pada tahun 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Nah, untuk topik yang akan kita bawakan hari ini tentunya sangat menarik juga. Ini perihal apa sih itu varicella atau chickenpox atau cacar air. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Dian. Ya, bagaimana, Dok, kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, baik ya. Sebelumnya terima kasih ya, Dokter ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara kami. Tentunya ini perdana ya, Dokter ya? Iya, baru pertama ini. Baru pertama. Jadi excited sekali ini. Karena topiknya memang sangat menarik, berkaitan dengan kulit. Nah, perempuan-perempuan ini biasanya ini juga. Nah, ini kan topik yang akan kita bahas ini perihal varicella atau chickenpox atau cacar air ya, Dokter ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu varicella atau chickenpox atau cacar air itu, Dok? Iya, baik. Ya, jadi sebetulnya varicella atau cacar air bahasa Jawanya ya, atau bahasa Indonesianya, ini memang disebabkan oleh virus. Kenapa sebetulnya kemarin diskusi menampilkan tema varicella, infeksi virus? Ya, ini senyampang kan kita lagi rame atau lagi pandemi infeksi virus corona gitu ya. Jadi sebetulnya di bagian kami infeksi virus sejenis corona itu sudah lama kita diskusikan, kita pelajari, dan kita temukan kejadiannya dalam bentuk ekspresi infeksi virus di kulit gitu ya. Jadi karena ekspresi di kulit ya, orang awam bisa melihat, bisa merasakan, bisa berdiskusi ya kan. Mungkin nenek moyang kita sudah punya ramuan-ramuan untuk menangani tradisional medicine untuk menangani infeksi virus itu ya. Jamak orang mengatakan bahwa infeksi virus yang menyebabkan varicella ini adalah bahasa medisnya adalah varicella zoster virus. Itu kenapa kok bisa terkena? Bagaimana masuknya ke tubuh, bagaimana cara penularan dan seterusnya. Prinsip bahwa virus varicella ini hampir sama dengan corona, makanya nanti stressingnya saya lebih ke bagaimana mengelola, mencegah ya kan, kemudian mungkin memproteksi keluarga atau lingkungan supaya tidak terpapar oleh infeksi virus varicella zoster ini dalam bentuk cacar air ya, karena sebenarnya konsepnya sama. Dan selama ini ya alhamdulillah karena varicella ekspresinya adalah di kulit, sehingga fatality ya kan, keparahan dari penyakitnya juga tidak segawat coronavirus ya kan, karena coronavirus kan lokus minorisnya atau target organnya adalah paru-paru. Kita tahu bahwa paru-paru untuk pernafasan ya. Pernafasan ya sudah, kalau orang nggak bisa bernafas kita bisa memperkirakan ujungnya apa. Itu kira-kira gambaran umum apa yang kita bicarakan siang ini, Mbak Dian ya gitu ya. Ini kan ada juga varicella, chickenpox atau cacar air ya, Dokter ya. Dari ketiga itu apakah ini memang satu jenis atau varicella ini terbagi menjadi beberapa jenis ya? Soalnya saya juga mengetahui ada yang namanya herpes zoster juga ya, Dokter ya. Iya. Nah, dari ketiga nama lain itu chickenpox, ya, cacar air, varicella itu nama lain ya. Berarti nama lain. Sama ya. Kalau herpes zoster bisa beda lagi. Herpes zoster adalah perjalanan lanjut dari perjalanan klinis dari varicella. Ya, jadi perjalanan lanjut. Ya, biasanya herpes zoster pada orang
yang lebih dewasa, ya gitu kira-kira. Berarti untuk virus varicella ini disebabkan karena virus varicella zoster ya dokter ya? Iya, jadi sama. Salah satunya. Ada dua penyakit, ya pada saat dini usia anak-anak namanya varicella, disebabkan oleh varicella zoster virus. Nah nanti kalau tidak ditangani secara betul pada usia dini, pengobatannya kurang bagus, tidak adekuat namanya, dewasanya bisa berubah bermanifestasi namanya herpes zoster. Ya, jadi herpes zoster sama varicella ini kausa atau penyebabnya sama, virus zoster varicella, ya kan? Yang ini juga saya tanyakan dokter ya, bagaimana sih dok cara mencegah agar kita terhindar dari herpes atau maksud saya varicella ini? Iya, sebetulnya infeksi varicella zoster virus itu kosmopolitan, jadi secara umum ada lah, virusnya ada itu yang dikatakan bahwa musim hujan, ya kan, higienitas yang rendah lingkungan, ya, overgrowth, ya kan, itu menyebabkan munculnya infeksi ini, ya. Jadi ada di kayak orang musim viral influenza itu juga musiman seperti itu bisa muncul, ya kan. Sebetulnya kita semua orang sudah terpapar sebetulnya, ya. Jadi tidak ada orang di Indonesia mungkin yang tidak pernah terpapar varicella virus. Cuman problemnya ada yang bermanifestasi, ada yang tidak bermanifestasi. Itu tergantung dari imun respon. Sama dengan coronavirus. Virus itu sama, kuncinya di imun respon, artinya daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh orang bagus, dia akan bisa mengendalikan infeksi virus yang masuk ke tubuhnya, ya kan? Kemudian bisa mengendalikan sehingga tidak jadi bermanifestasi klinis, ya. Itu namanya subklinis, ya. Subklinis itu adalah terinfeksi tapi tidak bermanifestasi klinis, ya. Itu. Nah, untuk gejalanya awal yang timbul ini apabila seseorang terindikasi virus varicella ini apa ya dok ya? Cara mengetahuinya aja. Ya. Jadi gejalanya diawali dari awal mesti demam, ya kan? Nyeri-nyeri sendi, ya kan, sakit kepala, bisa sampai hebat mungkin muntah, ya. Kemudian diikuti mulai munculnya lesi namanya, ya, mulai dari pelenting merah, kemudian pelentingnya ada airnya, ya, kemudian pelenting airnya pecah, menjadi keropeng atau bekas luka, ya kan, ya itu kemudian menyembuh, prosesnya seperti itu, ya. Pada anak-anak gejala klinis awal tidak terlalu bermasalah, makanya kalau Mbak Dian tahu varicella atau cacar air pada anak-anak tidak menimbulkan problem. Anak bisa lari, makan tetap, jajan tetap, ya kan? Tidak ada hal yang mengurangi aktivitasnya dia, ya. Jadi itu gambaran pada anak-anak memang hanya ini. Nah, cuman anak-anak ini, ya kan, dia bisa jadi media penularan ke lingkungan yang lain. Makanya beberapa kasus anak-anak di usia balita atau di bawah 10 tahun kalau terpapar virus kemudian menjadi varicella cacar air, kita sarankan untuk tidak masuk sekolah atau masuk playgroup-nya, masuk TK-nya, ya kan. Usia-usia itu kan usia SD, ya. Loh, anak saya kan biasa dok, ya main setiap hari, masih sepak bola lah, ya kan, dan sebagainya. Masa nggak boleh sekolah? Ya, tanyaan seperti itu biasanya. Iya Bu, maksudnya kita isolasi. Sekarang kita itu sudah paham betul karena dengan corona kita banyak belajar, ya. Jadi infeksi virus itu kita harus melokalisir, ya, mengisolasi penderitanya supaya tidak menularkan ke orang lain, ya. Ke orang yang lain, ya itu. Nah, jadi salah satu gejalanya dari virus varicella ini yang pertama bisa juga karena flu juga dokter, ya, terus kemudian demam, ya dokter, terus timbul adanya lesi atau pelenting-pelenting warna merah, ini juga harus diwaspadai, ya dokter, ya. Nah itu kan tadi gejalanya, ya dokter, ya, bahwa virus varicella ini kan juga menular, ya dokter, ya, berarti, ya. Nah untuk tingkat penularannya ini ada di fase mana, ya dokter, ya, mungkin atau fase yang waktu munculnya bercak merah atau pelenting merah itu atau bagaimana dokter? Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali, pintar sekali. Kayak ujian S2 jadi. Oke, ya, jadi Mbak Dian. Oke, jadi mulai fase awal, namanya fase prodromal, fase awal itu dia sudah berpotensial untuk menularkan. Sampai mana? Sampai panjang memang. Itu pertanyaan yang seringkali kita terima, yang sampai lukanya keropengnya lepas, ya kan? Jadi itu bisa berlangsung kira-kira
3 minggu 7, 3 kali 7 mungkin sampai 21 hari ya. Ya kan, ini masa inkubasinya ya dok ya berarti? Ya mulai masa, jadi gini perjalanan penyakitnya mulai masa inkubasi kan tidak, inkubasi itu bisa 1 sampai 8 hari kan tidak terekam. Kita susah mengatakan masa inkubasi, tapi secara evidence base teorinya menyebut masa inkubasi 1 sampai 8. 1 sampai 8 itu masa inkubasi disebutkan bahwa masa inkubasi adalah saat dimana virus itu pertama kali masuk ke tubuh kita sampai timbul keluhan klinis. Itu kadang-kadang kita nggak tahu ya. Tahunya kan sudah bermanifestasi, ya. Oke. Kemudian apa namanya fase prodromal berupa demam, panas dan sebagainya sampai muncul keropeng. Ya, jadi itu biasanya kira-kira sampai 3 minggu. Jadi durasinya bisa sampai 21 hari. Ya, 21 hari. Itu ya. Jadi waktu itu masih berpotensi untuk menular. Ya. Berpotensi menular. Jadi dikatakan bahwa memang itu pertanyaan kalau sudah tidak panas, kan biasanya panasnya cuma 3 hari 4 hari di awal. Ya, ukuran orang itu sakit kan panas ya. Ya, padahal kalau masih ada lesinya sampai setingkatnya namanya keropeng, itu dia masih berpotensi untuk menular. Ya, jadi masih berpotensi untuk menular. Jadi tetap ya. Pertanyaan selanjutnya sebetulnya tadi di awal sudah saya singgung, bagaimana sih cara masuknya virus ini ke tubuh kita? Dia masuk sama dengan corona, yaitu lewat apa? Lewat pernafasan. Ya, lewat pernafasan. Jadi kadang awam mengatakan kelainan kulit itu mesti sebabnya ya karena kontak kulit dengan kulit. Tapi enggak. Varicella adalah infeksi virus melalui pernafasan yang bermanifestasi di kulit. Makanya kita menyarankan pakai masker, ya kan? Pakai masker itu, ya sama dengan corona, ya. Pakai masker supaya tidak terjadi saling penularan, ya saling penularan, ya. Jadi itu Mbak Dian, penularannya dari situ. Ya. Jadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Dr. Andri bahwa virus varicella ini memang cara penularannya bisa melalui pernafasan yang manifesti melalui kulit ya dokter ya. Dan untuk fase penularannya ini memang cukup lama dari awal gejala muncul sampai munculnya keropeng ini ya dokter ya, kurang lebih 21 hari sampai 30 hari dokter ya. Iya, 20 ya. Jadi apa namanya? 21 hari ya. 21 hari. Sampai 3 minggu. Sampai Nah, itu kan tadi yang jenengan jelaskan adalah fase penularannya ya dokter ya. Yang ingin saya tanyakan lagi, ini kan juga banyak stigma masyarakat yang memang apabila seseorang mengidap cacar air ini akan mengalami reaksi kekebalan tubuh ya dokter ya. Terus banyak juga stigma masyarakat bahwa penyakit ini terjadi sekali dalam seumur hidup. Ini apakah memang fakta atau mitos sih dok? Iya, jadi secara teori bahwa seorang akan menderita varicella sekali. Itu secara rasional bisa dijelaskan bahwa seorang terpapar infeksi virus akan terjadi respon reaksi pada tubuh, yaitu dikeluarkan adalah mekanisme imunitas untuk melawan virus itu atau untuk merespon virus itu. Imunitas tubuh sebagai respon akibat masuknya virus itu bisa terjadi optimal manakala orang itu statusnya adalah imunokompeten. Imunokompeten itu status imunnya itu bagus. Ya, sehingga load antibodi ya kan atau imunoglobulin M dan imunoglobulin G-nya itu bisa maksimal ya kan. Tapi tidak semua orang pada saat terpapar virus itu dia imunokompeten, bisa juga dia imunokompromis. Nah, imunokompromis ini dia tidak bisa membuat antibodi ya kan yang cukup untuk menangkal serangan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, sekarang kan lagi rame itu vaksinasi corona itu ya. Ini punyanya Sinovac atau punyanya Astra segala macam ya kan. Itu ukurannya seberapa Sinovac bisa membuat antibodi yang cukup untuk melawan reaksi serangan virus berikutnya. Kita nggak tahu. Setiap hari kan kita mungkin terpapar, ya kan? Ya, katanya Astra bisa sampai 90% optimalnya. Ya, sama. Ya, pada saat sebetulnya virus itu kan memberikan reaksi imunisasi alamiah terhadap kita ya, namanya herd immunity itu. Orang itu kita setiap hari kena virus, tapi tubuh sudah bisa membuat vaksin sendiri dalam diri kita lah. Cuman karena ini corona gawat, ya harus dibikin langsung supaya cepat gitu bisa menangkal. Kita nggak tahu pada saat kita terserang itu, ya kita ini imunokompeten apa imunokompromis. Ya cilakanya kalau kena kita ini pas imunokompeten,
kalau varicella kan paling gatal merintih saja. Kalau corona kan ya masih ruang isolasi. Ya kan nggak bisa nafas, kena jantungnya, kena livernya, kena semuanya. Nah, makanya dipaksa tubuh untuk segera membuat imunitas sebelum diserang oleh virus yang sesungguhnya. Jadi prinsipnya seperti itu, Mbak Dian. Jadi pada orang yang serangan virusnya pertama kali imunokompeten, ya kan dikatakan dia sekali aja seumur hidup. Ya, kenapa bisa berulang? Ya pada saat infeksi pertamanya dia tidak imunokompeten, artinya imunokompromis. Sehingga ada serangan yang berikutnya, antibodinya tidak cukup untuk melawan serangan yang kedua. Nah, itu kena lagi. Berarti seseorang bisa terjangkit virus varicella ini ada kemungkinan jika memang imunnya sedang ada kemungkinan kedua. Kemungkinan berarti memang tidak semerta-merta sekali dalam seumur hidup. Tapi kebanyakan itu cuma sekali. Dilihat dari tingkat imuniti seseorang. Dilihat dari status imun pada serangan virus yang pertama. Nah, ini juga saya juga baca juga ini ada manifestasi klinis ya dokter ya, atau dampak klinis apa yang bisa ditimbulkan akibat cacar air ini? Iya, satu yang jangka pendek bisa timbul luka, ya kan? Lukanya tidak bisa menyembul menjadi kulit yang normal, bisa menimbulkan bekas hitam, atau sampai terjadi penyembuhan yang berlebihan. Kita nyebutnya adalah scar, ya, scar pasca varicella, ya. Baik itu yang berupa atropi scar maupun hipertropi. Jadi scar itu penyembuhan luka yang tidak sempurna itu berupa cekungan, ya, karena terjadi kerusakan lapisan epidermis atau terjadi peningkatan dari luka itu, penyembuhan luka itu, ya. Jadi yang ada yang benjol, ada yang cekung, ya, itu yang jadi problem. Berikutnya adalah proses jangka panjang akibat dari varicella adalah munculnya tadi yang Mbak Dian sebut pertama kali, yaitu herpes zoster. Ya, herpes zoster tadi itu adalah perjalanan lanjut seorang yang terkena infeksi varicella zoster virus pada saat usia dini. Ya, itu. Ya, jadi ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Itu kira-kira Mbak Dian. Untuk penegakan diagnosisnya ini seperti apa ya Putri jika seseorang terdeteksi atau terindikasi penyakit ini? Baik. Ya, jadi memang penegakan diagnosa untuk infeksi virus sebetulnya tidak ada yang spesifik. Kita lebih mengandalkan penampakan klinis dari seorang yang terpapar oleh infeksi herpes zoster virus ini. Ya, memang ada pemeriksaan penunjang namanya Zangsmere itu, ya, tapi cuma tidak spesifik, dia tidak spesifik untuk semua kasus virus akan menghasilkan hasil yang positif. Ya, jadi klinis saja. Cerita bahwa keluar pelenting-pelenting berisi air, menyebar di wajah, di badan, sebelumnya ada panas, ya. Kemudian pelentingnya pecah jadi kropeng, itu saja. Secara klinis saja, ya. Jadi untuk penegakan diagnosanya. Itu kan tadi untuk penegakan diagnosanya juga sudah dijelaskan gejala-gejalanya. Nah, sekarang untuk tata laksana medis apa sih dok yang biasanya dokter lakukan untuk menangani pasien-pasien yang memang terindikasi virus varicella ini? Ya, baik, secara umum sama semua virus harus kita tingkatkan daya tahan tubuh seorang dengan apa? Dengan istirahat cukup, makan cukup, ya kan? Kemudian apalagi vitamin seperti itu, ya. Kemudian terapi-terapi terapeutik sesuai dengan standar SOP penanganan varicella, kita bisa berikan antiviral, kemudian kalau panas bisa berikan antipiretik, ya kan. Kemudian untuk topikalnya mungkin lukanya bisa diberikan antibiotik topikal, ya kan. Minimal saran karena kasus ini lama, ya, sejak zaman nenek moyang kita mungkin sudah mengenal cacar air, ya. Kalau corona kan barusan 1 tahun kemarin, ya kan. Kalau corona sudah lama, nenek moyang kita sudah punya ramuan-ramuan yang non sewu, ya, yang tradisional seperti itu, ya, deplok jagung lah, deplok telo, deplok apa, itu ditempel-tempelkan itu. Nah, ini juga sebagai informasi pada masyarakat Jombang bahwa perlakuan itu memang, ya, pada saat dulu mungkin, ya, karena nggak ada apotek, jarang dokter, ya, mungkin bisa membantu di awal, ya, tapi sekarang ya lebih baik ditinggalkan karena mungkin ramuan itu tidak steril, ya kan, justru malah menimbulkan infeksi pada kulit, ya kan. Makanya banyak kasus zaman dulu itu
bekas cacar air itu jadi masalah karena apa? Banyak dimanipulasi dengan ramuan-ramuan itu sehingga terjadi infeksi. Iya. Ya makanya bekasnya jadi masalah ya. Tapi sekarang trennya sudah turun karena kesadaran masyarakat terhadap pengobatan juga meningkat, pelayanan kesehatan juga banyak sehingga kasus itu menurun ya. Saya kira itu Mbak Dian. Jadi untuk tata laksana sendiri juga memang sangat mudah sekali ya dokter ya dilakukan, melihat dari tingkat tahan daya tahan tubuh seseorang, kemudian kita juga harus menjaga pola makan, mungkin makanannya juga harus sehat, vitamin, istirahat yang cukup, dan pemberian antibiotik yang tepat ya dokter ya tentunya. Antivirus yang tepat. Nah, ini kan dokter kan seorang spesialis di polikulit kelamin di RSUD Jombang nih ya dokter ya. Nah, layanan apa sih dok yang mungkin layanan unggulan apa yang ada di polikulit RSUD Jombang ini yang tidak ada di rumah sakit lain tentunya? Baik. Ya, jadi kita melakukan pelayanan mulai kasus-kasus penyakit dermatologis maupun ada juga pelayanan kosmetik ya. Kita sebetulnya punya laser ya kan untuk perawatan kasus-kasus kelainan di wajah ya kan. Kita juga punya alat kauter ya. Kauter itu untuk melakukan tindakan-tindakan dermatologis kalau mungkin ada apa ya Mbak Dian seperti kasus nggak ingin muncul menghilangkan andeng-andeng atau nevus ya kan. Kemudian ada bintil-bintil keratosis seborrheic kayak andeng-andeng tapi besar pada usia-usia tua atau dewasa ya kan. Kemudian tindakan juga kelainan seperti jaringan yang abnormal, kutil ya, jengger ayam di kemaluan, seperti itu bisa kita lakukan ya. Dan mungkin sebentar lagi kita juga punya alat untuk namanya fototerapi untuk kasus-kasus vitiligo di mana terjadi gangguan pigmentasi berupa warna putih pada permukaan kulit ya. Insya Allah mungkin bisa kita dapatkan pada tahun ini. Itu kira-kira bisa jadi unggulan layanan baru kita ya. Nah, untuk dokternya sendiri yang menangani saat ini di polikulit ada berapa dok ya? Satu, saya sendiri. Dokter sendiri. Wah, spesial ini jadinya. Spesial banget. Spesial ini. Benar-benar spesial. Ya, dokter, sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa di luaran sana mungkin? Ya, baik. Terima kasih bahwa RSUD Kabupaten Jombang melalui polikulit dan kelamin siap untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap permasalahan-permasalahan dermatologis kulit dan kelamin masyarakat Jombang dan sekitarnya. Monggo berkenan untuk bisa memanfaatkan fasilitas. Bukan berarti kita berharap panjenengan semua punya penyakit, tapi kalau punya problem silakan di RSUD Kabupaten Jombang. Insya Allah kita bisa memberikan pelayanan paripurna, paripurna ya. Silakan, dan kita ready setiap hari pelayanan poli mulai hari Senin sampai hari Jumat. Ya, itu kira-kira Mbak Dian. Nah, mungkin untuk pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa yang ingin atau mungkin ada keluhan terkait kulit, mungkin langsung datang ke polikulit di RSUD Jombang karena untuk nakesnya dan dokternya sendiri memang juga sudah kompeten dan sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan standarnya ya dokter ya. Dan di polikulit kelamin RSUD Jombang ini juga sudah menyediakan layanan-layanan yang memang cukup unggul lah, diantaranya yaitu dari polikulit bisa menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dermatologi, kemudian juga ada melayani kasus-kasus terkait jaringan-jaringan abnormal ya dokter ya. Nah, dan kedepannya kita berharap kita bisa melayani atau bisa menangani kasus-kasus terkait kasus fototerapi itu tadi dokter ya. Nah, dokter terima kasih sebelumnya karena berkenan hadir di acara kami ini, perdana sekali. Mungkin selanjutnya bisa mengisi acara kami dengan tentunya topik yang berbeda lagi dokter Siap. Jangan bosan ya dokter ya. Baik, semoga apa yang dokter sampaikan bisa mengedukasi pemirsa semuanya tentunya di rumah ya dokter ya. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kami hari ini, dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Humas RSUD Jombang Menyapa. Dan kami RSUD Jombang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Saya Genita Prayoga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.